Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan 3 cerita horor yang dikirim oleh Sobat Kembara Sunyi dari seluruh Indonesia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 cerita di episode kali ini, teman-teman. Cerita pertama ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang asalnya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi dia ini keturunan suku Osing. Dan karena narasumber kita kali ini minta supaya identitasnya dirahasiakan, jadi semua tokoh di dalam cerita ini akan kami samarkan. Nah, kita panggil saja mbak-mbak yang mengirimkan cerita ini dengan panggilan Mbak Ningsih. Jadi Ningsih ini punya bude ceritanya. Budenya ini adalah kakak kandung dari ibunya Ningsih. Dan kita sebut saja budenya ini Bude Parti. Bude Parti ini adalah anak pertama dari 5 bersaudara yang semuanya perempuan. Bude Parti ini orangnya baik sekali, terutama sama ibunya Ningsih dan keponakan-keponakannya, termasuk Ningsih ini yang paling disayang juga. Nah, Bude Parti ini tinggal di area perkotaan, dan kalau kata orang Jawa Timur itu biasanya menyebut daerah itu sebagai daerah Jawa Kulonan. Bude Parti ini menikah dengan seorang laki-laki yang punya latar belakang mantan preman. Kita sebut saja namanya Pak Dejono. Nah, penampilan Pak Dejono ini benar-benar bengis, orangnya sangar sekali, hampir seluruh badannya ini dipenuhi dengan tato. Dan beliau juga dikenal tega kalau di jalanan. Tapi meskipun penampilannya menyeramkan seperti itu dan punya latar belakang yang keras, Pak Dejono ini baik banget sama keluarganya Bude Parti, khususnya sama Ningsih ini. Jadi Ningsih ini bisa dibilang keponakan yang paling disayang juga sama Pak De dan Budenya. Nah, sekitar tahun 2004, Bude Parti ini mulai mengalami teror di rumahnya. Rumahnya ini posisinya itu ada di sebelah lahan kosong, dan di lahan kosong itu ada pohon mangga, atau kalau orang sana itu nyebutnya pohon poh. Nah, lahan kosong itu memang terkenal angker. Warga sekitar ini sering melihat ada penampakan-penampakan, misalnya ada laporan warga yang mereka ini pernah ngelihat ada pocong di situ. Terus di lain waktu, ada orang yang pernah ngelihat gondorwo di pohon mangga tersebut. Nah, ceritanya di tahun itu, Bude Parti ini sering sekali didatengin sosok monyet jadi-jadian di dalam rumahnya. Jadi yang dilihat oleh Bude Parti ini ya kayak monyet beneran. Dan kejadian ini tuh sering berulang. Pernah suatu hari, Bude Parti ini pas lagi mandi. Ya, kita tahu kalau lagi mandi kan otomatis pintu kamar mandi ini ditutup rapat dan dikunci. Nah, pas waktu lagi mandi, beliau kan harus nutup mata supaya sabun atau sampo nggak kena mata. Jadi dia tutup mata, terus pas dia buka mata, tiba-tiba di dalam kamar mandi itu sudah ada monyet. Monyetnya ini hitam dan nggak masuk akal. Dari mana kok monyet ini bisa masuk kamar mandi padahal nggak ada celah sama sekali? Kalau misalnya ada ventilasi semacam jendela yang agak besar mungkin masih masuk akal. Nah, ini nggak ada sama sekali dan pintu dalam kondisi tertutup. Itu dirasakan oleh Bude Parti sampai suatu ketika pas ngelihat monyet ini, beliau itu pingsan di kamar mandi. Nah, setelah dibangunkan, beliau bilang kalau dia habis ngelihat ada monyet. Ya tentu keluarga nggak percaya juga dari mana monyet itu bisa masuk. Terus di lain hari pas Bude Parti ini lagi masak di dapur, tiba-tiba masakannya itu ditumpahin. Jadi pas lagi masak itu ada monyet yang muncul, terus monyet ini kayak loncat terus menumpahkan seluruh masakan Bude Parti. Setiap kali habis membuat kaget Bude Parti, si monyet itu langsung melompat terus hilang. Jadi kayak hilangnya itu tembus pandang. Yang aneh dari kejadian ini, sosok monyet ini cuma menampakkan diri itu ke Bude Parti ternyata. Pak Dejono sendiri yang tinggal satu rumah dengan Bude Parti itu sama sekali nggak pernah ngelihat wujud monyet tersebut. Pak Dejono ini memang cuma sering dia mendengar ada suara monyet. Memang beliau mengakui hal itu. Tapi kalau ngelihat wujudnya itu nggak pernah. Dan tetangga-tetangga di sekitar rumah juga nggak pernah ada yang lihat ada monyet yang seliweran di kampung mereka. Jadi cuma Bude Parti yang diganggu secara fisik dan visual.
Terus puncak dari teror monyet ini itu terjadi ketika Bude Parti itu pas lagi sendirian di rumah. Waktu itu Bude Parti ini pas lagi tidur, tiba-tiba dia ngerasa kakinya itu ada yang gelitikin. Nah di situ Bude Parti kaget, terus langsung kebangun. Pas dia buka mata, di situ ada sosok monyet yang ini lagi. Dan di momen itulah Bude Parti sudah benar-benar capek dan marah. Nah Bude Parti ini langsung membentak monyet itu menggunakan bahasa Osing yang kalau diterjemahkan itu kira-kira artinya, kamu itu ngapain kesini terus ganggu-ganggu saya? Nggak pergi kamu, saya nggak pernah ganggu kamu loh ya. Seketika itu juga setelah monyet ini dibentak, monyet ini pergi hilang. Dan anehnya mulai saat itu sosok monyet yang jadi-jadian yang sering dilihat oleh Bude Parti ini gak pernah muncul lagi di rumah Bude Parti. Dan teror monyet itu benar-benar berhenti di tahun 2004. Nah beberapa bulan kemudian bentuk gangguannya ini berubah lagi. Jadi di rumah Bude Parti ini sering ditemukan semacam buntelan-buntelan kain kecil warnanya putih yang kainnya itu dibuntel dibentuk mirip pocong. Atau kalau orang-orang bilang itu biasanya ini disebut buhul. Nah di situ selain ditemukan buntelan-buntelan semacam pocong kecil, ada juga suara-suara yang aneh. Ini juga sering kedengaran di dalam rumah, apalagi pas malam hari. Jadi teror buhul dan juga suara aneh ini berlangsung lumayan lama. Dan waktu pun berjalan masuk tahun 2007, waktu itu Ningsih ini masih kelas 2 MTS setara SMP. Ningsih waktu itu sering diajak main ke rumah Bude Parti karena anak-anak Bude Parti ini kan masih kecil-kecil. Jadi ibunya Ningsih memang menikah lebih dulu daripada Bude Parti. Nah ketika Ningsih nginep di rumah Bude Parti di sekitaran tahun 2007 itu terornya ini ternyata masih ada. Selama nginep di sana Ningsih itu sering ngelihat ada sekelebatan bayangan hitam yang lewat. Dan bayangan ini tuh sering mondar-mandir dan seakan-akan kayak mau mendekat ke arahnya Ningsih. Tapi si bayangan ini itu kayak ragu-ragu dan takut akhirnya menghilang. Ningsih ini memang sudah punya kelebihan sejak kecil. Ningsih dan keluarganya ini punya semacam penjagaan gaib yang turun-temurun dari leluhur, dari nasab bapaknya. Dan bapaknya Ningsih ini bisa dibilang orang yang ngerti soal hal-hal mistis dan juga hal-hal supranatural. Beliau sering banget dimintain tolong sama orang-orang untuk ngobati penyakit non-medis, tapi bukan penyakit santet, lebih kepada gangguan makhluk halus biasa. Dan Ningsih sering memperhatikan bapaknya kalau pas lagi tidur, posisi bapaknya ini tidur tapi badannya itu kayak bersila, kayak orang yang wiritan. Nah ada satu kejadian yang diingat sekali oleh Ningsih soal kemampuan bapaknya ini. Waktu itu Ningsih ini ada di rumah, dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri bapaknya ini lagi tiduran di rumah. Ya tiduran sambil nonton TV lah, pokoknya santai banget. Terus Ningsih pamit keluar ke bapaknya, dia pergi naik sepeda ontel ke rumah salah satu temannya. Nah, jarak dari rumah Ningsih ke rumah temannya ini lumayan jauh, sekitar 3 kiloan. Dan di sebelah rumah temannya itu ada rumah budenya Ningsih dari pihak bapak. Begitu Ningsih sampai di sana, setelah dia gowes sekitar 3 kiloan itu, Ningsih kaget karena di situ dia ngelihat bapaknya ini lagi duduk di sana sambil ngerokok dan ngopi. Dan kopi hitamnya itu bahkan sudah tinggal separuh, rokoknya pun juga sudah kebakar separuh. Di situ Ningsih mikir nggak masuk akal kok bapaknya bisa nyampe duluan. Padahal baru beberapa menit yang lalu Ningsih masih ngeliat bapaknya ini masih tiduran di depan TV rumah. Dan apalagi bapaknya menuju ke sana ini juga jalan kaki. Nah Ningsih nggak sendirian mengalami hal ini. Sepupu-sepupunya ini juga sering ngelihat bapaknya Ningsih itu bisa ada di 2 tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan. Nah kita kembali lagi ke cerita ketika Ningsih nginep di rumah Bude Parti tahun 2007. Di rumah itu Ningsih ini selalu merasa kayak ada yang aneh sama badannya. Badannya tuh kayak sering ngerasa kepanasan, sumuk banget, tapi panasnya tuh beda. Bukan panas karena cuaca yang terik. Jadi panasnya tuh sampai ke sekujur tubuh. Dan karena waktu itu Ningsih ini masih SMP dan dia jujur dia belum mengerti banyak soal hal-hal mistis. Jadi ketika dia mengalami kondisi seperti itu ya dia diem. Ningsih nginep di rumah Bude Parti itu selama sekitar semingguan, terus kemudian dia pulang. Nah, tahun 2008, Ningsih lulus MTS, dia masih sering main ke rumah Bude Parti, tapi dia sudah nggak pernah mau nginep lagi. Terus di tahun 2009, Ningsih mulai kerja. Kesibukan kerja membuat Ningsih sama sekali nggak pernah mampir lagi ke rumah Bude Parti itu sampai tahun 2010. Nah, di tahun 2010 ini Ningsih masuk pondok pesantren, kira-kira 2 bulan dia mondok,
dia dapat kabar buruk, keluarganya ini mengabarkan bahwa Bude Parti sakit parah. Dan penyakitnya itu aneh. Penyakitnya ini kayak busung lapar. Jadi seluruh badan Bude Parti ini kurus kering, benar-benar tinggal kulit yang membungkus tulang, tapi perutnya tuh buncit, membesar. Keluarga ini sudah membawa Bude Parti berobat kemana-mana, tapi nggak ada hasil. Dibawa ke dokter spesialis pernah. Di ronsen pun juga sudah. Diperiksa menggunakan alat medis yang serba canggih pun juga sudah. Tapi hasilnya selalu normal, nggak ada apa-apa. Dan karena waktu itu bisa dibilang medis ini sudah angkat tangan, akhirnya keluarga membawa Bude Parti ke seorang kiai. Dan di rumah seorang kiai ini, Pak Kiai ini berdoa, terus langsung megang perutnya Bude Parti. Dari dalam perut Bude Parti ini, kiai tersebut ini berhasil mengambil keluar benda-benda tajam semua. Jadi di situ ada paku yang karatan, ada pecahan-pecahan kaca, dan juga ada jarum. Semuanya ini ditarik keluar dari perut Bude Parti tanpa ada luka robek di perutnya sama sekali. Bapaknya Ningsih yang beliau punya kemampuan spiritual, ini sebenarnya juga sempat nyoba untuk mengobati Bude Parti, tapi waktu itu sama sekali nggak bisa menembus pertahanan santet ini. Dan disitulah sang kiai ini bilang bahwa Bude Parti ini kena santet. Dan yang membuat mereka semua merinding adalah kata sang kiai ini, santet ini sebenarnya adalah santet percobaan, santet iseng-iseng. Kata Pak Kiai, ada seseorang yang dia ini lagi memperdalam ilmu santet. Dan dia waktu itu butuh kelinci percobaan. Sasarannya kebetulan jatuhnya ke Bude Parti. Nah, tragedi santet semacam ini tuh ternyata juga pernah menimpa almarhum kakeknya Ningsih. Tapi untuk cerita kakeknya ini mungkin akan dibagikan di lain waktu. Jadi pertengahan tahun 2010 hari Rabu, Ningsih dapat kabar dari pamannya. Pamannya Ningsih ini mengabarkan bahwa Bude Parti meninggal dunia pada malam Selasa. Pada waktu mendengar kabar ini, seluruh badan Ningsih ini lemes. Ningsih itu benar-benar hancur kondisinya. Karena Bude Parti ini sudah dia anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Ningsih di situ sedih banget, dada itu rasanya sesek. Tapi saking shocknya waktu itu, dia sampai nggak bisa nangis. Nah sebenarnya waktu itu Ningsih ini sedang menjalankan puasa tirakat dari pondok. Dan puasanya ini sebenarnya tinggal 1 hari lagi selesai. Tapi karena waktu itu tekanan batin yang begitu berat ketika dia mendengar kematian budenya, Ningsih langsung membatalkan puasanya hari itu juga. Dia langsung ngambil rokok, dia ngerokok untuk menenangkan pikirannya yang lagi kacau balau itu. Dan sewaktu Ningsih libur dan pulang dari pondok, bapaknya Ningsih cerita soal kejadian malam itu sebelum Bude Parti meninggal. Jadi bapaknya Ningsih ini bilang, di malam itu, bapaknya Ningsih ini sempat didatengin oleh sosok arwahnya Bude Parti. Nah, sosok arwah Bude Parti ini datang menemui bapaknya Ningsih untuk pamitan. Waktu itu belum ada kabar meninggal. Jadi ketika ngelihat sosok kakak iparnya ini datang, bapaknya Ningsih ini cuma bisa pasrah dan beliau cuma bilang, ya wes mbak, kamu yang tenang di sana mbak, aku cuma bisa mendoakan kamu dari sini. Dan sejak kematian Bude Parti yang tragis karena ilmu hitam itu, Ningsih mulai serius memperdalam ilmu kebatinan. Dia akhirnya fokus mempelajari ilmu untuk menyembuhkan orang yang mengalami santet. Dan sampai sekarang dia masih terus memperdalam ilmunya. Karena Ningsih masih penasaran dan dia pengen cari tahu siapa dalang di balik santet percobaan yang pada akhirnya merenggut nyawa budenya itu. Dan di sini Ningsih juga punya harapan besar. Mudah-mudahan dengan ilmu yang dia pelajari ini bisa menghentikan para ahli santet yang sering semena-mena memainkan nyawa orang. Meskipun dia sendiri belum tahu gimana cara membersihkan semua. Dan untuk cerita kedua ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Rafa. Rafa ini lahir dan besar di tengah keluarga yang bisa dibilang kurang harmonis. Keluarga Rafa ini sangat mengedepankan harta dan materi, sedangkan Rafa sendiri, dia lebih suka hidup yang sederhana. Rafa ini anak bungsu dari 3 bersaudara. Ibunya Rafa menikahnya itu 2 kali. Dari pernikahan pertama, ibunya punya 1 anak, dan dari pernikahan kedua, punya 2 anak. Yaitu kakak keduanya Rafa dan Rafa sendiri. Sejak kecil, ibunya dan juga kakak pertamanya itu selalu menganak emaskan kakak kedua. Usut punya usut, ternyata kakak keduanya ini dianggap anak spesial. Dulu orang tua Rafa 5 tahun menikah itu belum mempunyai keturunan. Akhirnya mereka melakukan sebuah ritual, yang ritual ini dipandu oleh seorang sesepuh desa.
Dan setelah ritual itu, ibunya ini langsung hamil anak keduanya itu. Sesepuhnya ini sempat tanya, awakmu pengen duwe anak ne, apa siji kiai? Di situ ibunya Rafa mantap menjawab, dia cuma mau punya satu anak lagi dari ritual itu. Nah, tahun 91 kakak keduanya Rafa ini akhirnya lahir. Tapi pada saat kakaknya ini berusia 2 tahun, ibunya Rafa ini malah hamil lagi. Di situ ibunya sebenarnya merasa belum siap, dan berulang kali pada waktu itu ibunya mencoba untuk menggugurkan kandungannya ini, tapi nggak berhasil juga. Dan pernah suatu hari ibunya ini minum obat penggugur kandungan. Tapi anehnya obat itu malah berefek ke badan ibunya, bukan ke janinnya. Waktu itu yang dirasakan oleh ibunya Rafa, sekujur tubuh ibunya itu terasa panas luar biasa, sampai dia ini lari ke sana kemari dan langsung menceburkan diri ke kolam. Kejadian itu disaksikan langsung oleh bibinya Rafa, dan ibunya Rafa langsung dimarahi habis-habisan. Dan waktu pun berlalu, pada akhirnya Rafa ini lahir di tahun 1994. Ketika Rafa masih SD, dia itu sering banget sakit-sakitan. Sepulang sekolah, Rafa bahkan sempat nanya ke ibunya, Bu, nyopo toh Bu, aku ini kok loro-loron? Kenapa sih aku ini kok sakit-sakitan? Waktu itu ibunya cuma jawab, awakmu biyen iku nang weteng kaeku tak obati terus. Jadi ibunya bilang, kamu waktu di kandungan itu, ibu ngobatin kamu terus. Nah, karena waktu itu Rafa masih kecil, jadi ya dia mikirnya ibunya dulu mungkin sakit waktu mengandung dia, akhirnya ibunya minum obat. Jadi waktu itu Rafa nggak terlalu mikirkan soal omongan ibunya itu. Nah, suatu hari ibunya ini pergi ke ladang. Sepulang sekolah, Rafa dan sepupunya ini niat nyusul ibunya naik sepeda ontel. Ya namanya anak kecil, di jalan itu mereka bercanda-canda, ketawa-ketawa, terus teriak-teriak. Malam harinya badan Rafa ini mengalami panas tinggi. Semua orang waktu itu mengira Rafa kecapean. Tapi sekitar jam 9 malam, tiba-tiba Rafa itu nangis dan teriak-teriak minta diantar pulang. Anehnya Rafa waktu itu sadar sepenuhnya, tapi dia sama sekali kayak nggak bisa mengendalikan mulut dan tubuhnya. Jadi dia sadar, aku ini ngomong apa, tapi dia nggak bisa mengendalikan. Nah, saking kencengnya waktu itu Rafa teriak-teriak, tetangga ini sampai keluar semua dan akhirnya ngumpul di situ. Ada yang langsung manggil orang pintar, dan nggak lama si orang pintar ini datang dan ngasih air bunga. Air bunga ini diminumkan ke Rafa. Seketika itu juga Rafa langsung sadar dan dia tenang. Nah, orang yang pintar ini tadi lari keluar rumah, dan di situ banyak saksi yang melihat si orang ini kayak ngobrol dengan seseorang tapi nggak kelihatan wujudnya siapa. Pas beliau masuk lagi, dia bilang ke orang tua Rafa, iki ono bongso alus sing ngetutke anakmu. Dek iki demen karo anakmu. Nah, semua orang kaget yang mendengar omongan dari si orang pintar ini. Jadi kata si orang pintar ini ada yang suka sama anakmu. Dia ngikutin anakmu terus. Kayaknya dia ini suka banget sama anakmu. Belakangan Rafa baru mendengar dari tetangga bahwa di malam kejadian itu tetangganya ini sempat ngelihat ada sosok makhluk tinggi besar. Warnanya itu hitam dan matanya itu merah, kelihatan sekali. Nah, sosok ini itu berdiri persis di bawah pohon mangga, persis di depan rumahnya Rafa. Dan warga semua yakin bahwa sosok makhluk itu adalah genderuwo. Akhirnya mereka semua warga menyimpulkan bahwa mungkin yang dimaksud oleh sosok orang pintar itu ya genderuwo ini yang suka sama Rafa. Dan sejak kejadian itu, insting Rafa terhadap hal-hal gaib itu kayak semakin peka. Singkatnya masuk ke tahun 2013 pada saat Rafa ini usianya 19 tahun, Rafa itu ngajar ngaji di sebuah pondok pesantren milik pamannya. Nah, di situ dia kenal dengan laki-laki yang namanya Adi. Di situ mereka sepakat untuk ta'aruf, dan suatu sore sekitar jam 4-an, pas lagi nunggu jadwal ngajinya anak-anak SMP itu, Rafa dipanggil ibunya untuk pulang. Sesampainya di rumah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ibunya ini mencaci maki Rafa habis-habisan, sampai bahkan keluar kata pelacur. Pelacur itu aja nggak kayak kamu. Ini keluar dari mulut ibunya. Di situ Rafa nangis dan dia lari balik ke pondok. Dia sendiri nggak tahu kenapa kok ibunya ngomong seperti itu, pedes banget. Di jalan dia dipanggil sama neneknya. Neneknya waktu itu ngelus kepalanya Rafa, terus neneknya ini bilang, sing sabar ya nduk. Anjane awakmu biyen iki wis kudu arep dipateni ae karo ibumu. Ket nang weteng iku wis diobati terus awakmu iku. Nah, intinya neneknya ini bilang pada akhirnya, kamu itu memang dari dulu itu sudah mau dibunuh sama ibumu.
Itu ibumu waktu kamu dalam kandungan minum obat terus supaya untuk menggugurkan kamu. Disitulah baru Rafa ini sadar, oh ternyata omongan ibunya waktu dia SD dulu ini ternyata adalah pengakuan bahwa ibunya ini selalu minum obat untuk membunuh Rafa pada saat dia masih ada dalam kandungan. Dan belum selesai Rafa mencerna itu, masalah lain ini datang. Adi, calon suami Rafa itu tiba-tiba memutuskan hubungan dengan alasan dia mau fokus kerja. Padahal belakangan Rafa tahu sendiri Adi ini menjalin hubungan dengan teman ngajinya Rafa. Dan teman-temannya ini juga memfitnah Rafa. Mereka semua menuduh Rafa mengajarkan maksiat ke Adi sampai orang tua murid itu melabraknya. Rafa benar-benar hancur. Akhirnya dia keluar dari pondok dan dia memutuskan untuk melepas hijab. Keluarga Rafa ini kemudian menjodohkan dia dengan Dio. Dio ini adalah cucu seorang dukun manten terkenal. Keluarganya ini memang cuma mengincar hartanya Dio. Padahal Rafa tahu Dio ini pemabuk berat dan kayaknya semua orang juga tahu. Rafa di situ terus menolak, tapi ibunya ini sampai pura-pura sakit untuk memaksa Rafa supaya dia mau menikah dengan Dio. Rafa akhirnya ngasih syarat, coba cek wetonnya dulu. Dan setelah dicek, weton mereka ini jatuhnya di hitungan tipopati, yang artinya membawa maut. Tapi tetap keluarganya tetap maksa. Rafa pun emosi, dia langsung pergi dari rumah, dia menuju ke warung bakso. Nah terus di warung bakso inilah Rafa ini kenalan sama Ilham. Ilham ini adalah laki-laki yang usianya itu beda 10 tahun, tapi menurut Rafa, Ilham ini rajin ibadahnya. Seminggu setelah dia kenal dengan Ilham, kakaknya Rafa itu minta dijemput di terminal sekitar jam 11 malam itu. Rafa ini minta tolong sama Ilham untuk nemenin. Nah di jalan itu Rafa cerita kalau dia ini terpaksa nurut keluarganya daripada dimarahi. Tiba-tiba pada saat itu juga Ilham melamar Rafa. Malam itu juga Ilham melamar. Karena Ilham tahu Rafa ini dipaksa dijodohkan dengan Dio. Akhirnya Ilham melamar Rafa. Besoknya Ilham benar-benar datang ke rumah untuk melamar. Dia datang sama keluarganya dan Rafa akhirnya menikah dengan Ilham di bulan Juni itu. Karena keluarganya ini benci dengan Ilham, yang Ilham cuma pekerja serabutan dan apalagi dia hobinya adalah main musik, Rafa ini dipaksa menikah di rumah mertuanya, nggak boleh menikah di rumah orang tuanya Rafa. Dan kira-kira 4 bulan menikah, Rafa hamil. Pada saat usia kandungan masuk 9 bulan, teror mistis ini kembali datang. Waktu itu Rafa ini mimpi, dia ngelihat ada anak kecil. Anak kecil ini pucat, dia cuma pakai popok, dan di situ si anak kecil ini mainan tas gitarnya Ilham, suaminya Rafa. Dan anaknya ini, anak kecil ini senyum ke arah Rafa, dan senyumnya itu serem banget, nggak kayak senyum anak kecil biasa. Terus tiba-tiba dia itu kayak melempar sesuatu. Rafa langsung kebangun di situ. Pas dia lihat ternyata tas gitar suaminya ini beneran sudah berpindah tempat dan kondisinya berantakan. Nah beberapa hari kemudian sekitar jam 1:30 dini hari Rafa kebangun. Dia tidur lesehan. Terus di samping suaminya itu Rafa ngelihat kok ada kayak guling putih karena dia baru bangun. Ini pandangannya belum terlalu jelas. Dia ngelihat di situ ada guling warna putih. Tapi Rafa sadar loh, kan gulingnya lagi tak pakai. Rafa gemeteran, akhirnya dia tarik selimut, dia tutupi wajahnya pakai selimut, tapi dia masih penasaran, akhirnya dia ngintip sedikit. Ternyata bayangan putih yang dia lihat kayak guling tadi ternyata pocong dan bagian kepalanya itu gerak-gerak. Rafa di situ nangis ketakutan dan dia ini sampai mencet hidung suaminya supaya suaminya bangun, tapi suaminya masih nggak bangun-bangun. Sekitar 2 menit kemudian pocong ini hilang, sudah nggak kelihatan lagi. Singkatnya, setelah Rafa melahirkan itu, Rafa pindah ke rumah mertuanya. Dan pas pindah ke rumah mertuanya itu, pernah suatu hari, Rafa ini nginep di rumah orang tuanya. Nah, pas nginep di situ, Rafa tidur di kamar tengah. Malam harinya, bayinya ini kebangun. Dan bayinya itu matanya ngelihat ke atas terus, badannya kaku dan dia nangis histeris. Ketika suaminya datang, bayinya tetap nangis. Nah, bapaknya Rafa ini akhirnya manggil dukun bayi. Setelah bayinya ditenangkan, bapaknya baru cerita. Bapaknya bilang, rumah itu dulunya adalah hutan. Dan sebelum dibangun rumah itu harus dikasih tumbal, berupa buntelan kain putih yang dikubur persis di kamar tengah itu, yang ditempati Rafa itu. Dukun yang menanam tumbal ini bilang, kalau ada anak kecil yang tidur di kamar itu dan rewel, itu berarti dia nggak kuat sama energi tumbalnya. Akhirnya besok malamnya, Rafa tidur di ruang yang lain.
Pas tidur dia dengar dan ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, slot pintu dapur itu gerak-gerak sendiri. Jadi kayak ada yang berusaha memainkan itu. Di lain waktu bapaknya Rafa juga kena teror. Sekitar jam 11 malam bapaknya ini mau ke kamar mandi, terus dia harus otomatis lewat dapur. Di situ bapaknya ngelihat ada pocong yang berdiri. Bapaknya memang berani waktu itu, dia deketi pocong itu, pocong ini akhirnya kayak melayang ke pintu belakang. Nah, belum sempat dipegang sosok pocong ini, kaki bapaknya ini ditarik sesuatu dari bawah, dan pas bapaknya nunduk, nggak ada apa-apa di situ. Dan pocong tersebut ini langsung nggak kelihatan lagi. Besoknya bapaknya Rafa langsung mengalami sakit yang aneh, dan diagnosa dari dokternya itu juga berubah-berubah. Sampai di situ bapaknya harus minum obat sampai hari ini. Nah, pada tahun 2021 Rafa melahirkan anak kedua secara sesar di rumah sakit dan gak ada satupun keluarganya ini yang menjenguk. Pada saat itu Rafa ini jalan ke kamar mandi sendirian sambil dia itu bawa tiang infusnya sendiri. Nah, di situ ada ibu-ibu yang kasihan. Dia nanya, kenapa kamu kok sendirian, kok cuma ditemenin suami? Rafa nangis di kamar mandi. Akhirnya disitulah suaminya ini jujur, dia ngomong ke ibu-ibu itu bahwa selama ini memang keluarga Rafa itu cuma memanfaatkan Rafa. Rafa nangis terharu karena suaminya tulus pengen membebaskan dari keluarga yang toksik itu. Bahkan ibunya Rafa ini menolak untuk menjenguk bayinya Rafa dengan alasan rumahnya Rafa itu jelek dan dia malu sama tetangga. Nah, pada waktu Rafa ini sakit, dia mengalami sakit infeksi jahitan. Dan bertepatan dengan itu bapaknya juga masuk rumah sakit. Keluarganya ini malah bikin status WA yang kayak nyindir Rafa. Dia dibilang kalau anak durhaka lah karena nggak mau jaga bapaknya. Padahal Rafa ini sakit dan dia nggak bisa kemana-mana. Nah, tahun 2023 bapaknya Rafa itu mengalami sakit aneh memang. Beliau itu sering hilang kesadaran dan kalau pas dia sadar beliau itu ngamuk-ngamuk. Semua kakak-kakaknya Rafa ini lepas tangan semua. Disitulah Rafa yang merawat bapaknya sendirian sampai Rafa itu mengalami depresi yang berat. Dia sering mengalami halusinasi. Dia ini 2 minggu sampai nggak bisa tidur. Dan terus-terusan dia mendengar bisikan untuk menyuruh dia berdiri. Rafa benar-benar kayak orang yang nggak waras di masa-masa itu. Suaminya akhirnya membawa Rafa ke seorang guru spiritual untuk dilakukan ruqyah. Pelan-pelan Rafa menjalani ruqyah itu, pada akhirnya dia sembuh. Tapi efeknya, mata batin Rafa itu kayak semakin terbuka tajam. Jadi pernah suatu hari Rafa itu ngelihat ada nenek-nenek tetangganya ini yang duduk di situ. Dan si sosok nenek-nenek ini, dia itu ditemanin sosok yang pakai jubah warna putih. Sosoknya itu tinggi besar. Seminggu kemudian, Rafa mimpi. Rumah si nenek-nenek itu rame didatangin orang yang melayat. Dan Rafa ngelihat nenek tersebut ini sudah jadi jenazah dan sudah dibungkus kain kafan. Padahal nenek ini belum meninggal. Waktu itu Rafa nggak cerita ke siapapun. Ternyata nggak lama kemudian, nenek ini pun meninggal di rumahnya dalam kondisi sudah kaku. Nah, kejadian lain, Rafa ini pernah diajak mertuanya menjenguk orang sakit. Pada waktu Rafa masuk ke ruang rawat inap itu, dia ngelihat orang yang sakit itu kejang-kejang. Dan matanya itu ngeliatin Rafa terus, seolah-olah si orang ini minta tolong ke Rafa. Akhirnya Rafa keluar kamar dan dia melihat ada bayangan putih yang berdiri di depan pintu. Disitulah firasat Rafa ini langsung bilang kalau si perempuan ini sudah mengalami sakratul maut dan kayaknya nggak lama lagi. Di jalan pulang, Rafa ngomong ke mertuanya, kalau si ibu-ibu tadi itu umurnya kayaknya nggak sampai besok lusa. Karena pandangan matanya ini sudah melihat hal-hal yang gaib. Mertuanya di situ sempat marah ke Rafa karena dikira Rafa ini ngomongnya ngawur. Tapi keesokan harinya terbukti ibu-ibu itu benar-benar meninggal. Dan karena waktu itu terus dihantui dengan kejadian yang ganjil, Rafa cerita ke temannya yang namanya Reta. Reta ini juga peka dengan hal-hal gaib. Reta nanya di situ. Nah, di situ Reta nanya ke Rafa, di antara saudara-saudaramu, siapa yang wetonnya itu tulang wangi? Rafa di situ membenarkan kalau memang wetonnya itu weton tulang wangi. Nah, Reta menjelaskan orang dengan weton tulang wangi itu memang spesial. Dia disukai makhluk halus dan jalan hidupnya itu memang agak berat. Reta bilang di situ Rafa dikasih cobaan keluarga yang hancur dan juga penyakit bapaknya ini itu karena cuma Rafa yang ditakdirkan kuat untuk menyembuhkan dan menjadi pilar bagi keluarganya.
Nah, akhirnya dari obrolan-obrolan itu Rafa akhirnya paham dan dia mulai beradaptasi dengan semua hal mistis dan semua cobaan hidupnya. Jadi dia bersama suaminya ini, Rafa terus maju menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Dia pasrahkan semuanya pada Tuhan kalau memang ini adalah jalannya. Nah, cerita yang ketiga ini, ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Widodo. Widodo ini asalnya dari Malang, Jawa Timur. Dia mau menceritakan ulang pengalaman yang dulu pernah diceritakan langsung oleh almarhum kakeknya, sewaktu kakeknya masih hidup. Kejadian ini berlatar di tahun 1957. Di tahun itu, kakeknya Widodo ini bekerja sebagai tukang becak di Malang. Tapi kakeknya ini bukan orang sembarangan, beliau dulunya adalah ex-tentara PETA atau pembela tanah air di zaman perjuangan dulu. Nah, kakeknya Widodo ini punya satu teman akrab. Temannya kakek ini adalah seorang tentara aktif yang waktu itu bertugas di Kodam daerah Banyuwangi. Nah, supaya gampang kita sebut saja namanya Pak Haris. Pada suatu hari di tahun 1957 itu Pak Haris ini dapat tugas langsung dari Komandan Garnisun. Tugasnya ini sangat rahasia dan penting sekali. Pak Haris waktu itu ditugaskan untuk mengantar dokumen penting ke rayon Kodam yang ada di Kota Malang. Nah, dokumen rahasia ini itu dimasukkan dalam amplop, amplopnya warna coklat, terus ujungnya itu disegel rapat. Setelah itu amplop ini dimasukkan ke dalam tas kulit khusus utusan militer, yang tas itu punya sabuk pengunci di bagian depannya. Jadi Pak Haris ini benar-benar dikasih tanggung jawab besar untuk memastikan dokumen ini sampai dengan aman. Akhirnya berangkatlah Pak Haris dari Banyuwangi ini naik bis, dia berangkat siang hari sekitar jam 1-an. Perjalanan dari Banyuwangi ke Malang di zaman-zaman itu memakan waktu yang cukup lama. Kita tahu belum ada jalan tol, apalagi jalanan juga nggak sebagus sekarang. Singkatnya, Pak Haris ini baru sampai di Terminal Sawahan Kota Malang itu sekitar jam 9-an malam. Sekedar catatan untuk teman-teman, apalagi yang mungkin teman-teman tinggal di Malang juga, mungkin ada yang pernah mendengar Terminal Sawahan. Jadi Terminal Sawahan ini sekarang sudah lama ditutup dan lahannya sudah berubah jadi pom bensin di Jalan Lombok di daerah Malang sana. Tapi di tahun 1957 itu adalah terminal yang aktif. Jadi begitu Pak Haris turun dari bis dan dia berdiri di area Terminal Sawahan, dia langsung ngerasa ada yang janggal. Waktu itu sudah jam 9 malam. Tapi di situ Pak Haris ini merasa ganjil. Mbok yo dia ngeliat. Kalau kata orang Jawa itu mbok yo ada orang kayak satu yang lewat. Ini nggak ada sama sekali. Nggak ada angkutan umum pun di situ. Dan nggak ada transportasi menuju ke pusat kota. Pokoknya semua ini kosong. Terminal ini kosong, sepi. Dan yang membuat Pak Haris ini semakin heran. Dia nggak ngelihat ada satupun pedagang makanan kayak atau warung kopi kayak yang biasanya selalu ada warung kopi di setiap terminal. Itu nggak ada sama sekali, sepi. Suasananya benar-benar sepi. Pak Haris cuma berdiri di situ di depan terminal, dia noleh kanan, kiri. Dia berharap mungkin ada warga yang lewat, ya minimal dia bisa tanya lah, minta tolong untuk ngasih informasi arah jalan menuju ke kantor Kodam. Situasi di daerah Terminal Sawahan zaman itu belum padat rumah penduduk seperti sekarang. Di sekitar sana itu masih banyak bangunan dan rumah-rumah kuno berarsitektur Belanda yang berukuran besar-besar. Nah, rumah-rumah itu kebanyakan sudah kosong dan sudah tidak berpenghuni lagi karena kita tahu sejak tahun 1950 ini sudah dilakukan pengusiran terhadap warga ekspatriat. Jadi mereka sudah meninggalkan Indonesia dan kembali ke Den Haag. Jadi kita bisa membayangkan malam-malam Pak Haris itu berdiri di terminal kosong. Nggak ada satu orang pun di situ, nggak ada bis sama sekali. Jadi kayak terminal terbengkalai. Dan terminal itu dikelilingi rumah-rumah tua peninggalan zaman Belanda yang kondisinya gelap semua. Setelah beberapa saat dia mondar-mandir jalan kaki di sekitar terminal, tiba-tiba Pak Haris itu ngelihat kayak ada sesuatu di sudut yang agak gelap. Nah, di situ ternyata Pak Haris ngelihat ada becak yang lagi diparkir. Pak Haris memperhatikan baik-baik, ternyata ada tukang becaknya ini yang lagi tertidur pulas di dalam becak itu. Jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat Pak Haris berdiri tadi. Nah, karena waktu itu beliau benar-benar butuh bantuan, Pak Haris jalan nyamperin tukang becak itu. Sebenarnya Pak Haris ini ngerasa sungkan kalau harus membangunkan orang yang lagi tidur nyenyak, apalagi beliau ini tidurnya di atas becak.
Tapi ya Pak Aris nggak punya pilihan. Dokumen ini harus segera diantar malam itu juga. Nah, begitu sampai di depan becak ini, Pak Haris itu dengan sopan, dengan pelan sekali, suaranya itu pelan, tapi tetap tegas, khas militer. Dia bilang di situ, "Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu, Pak." Seketika itu juga, tukang becaknya ini kaget terus kebangun. Nah, pas tukang becak ini bangun, tukang becak ini malah semakin kaget juga, karena dia ngelihat Pak Haris itu pakai seragam tentara, seragam militer yang lengkap. Dan ketika tukang becak ini ngelihat ada aparat di depannya, tukang becak ini langsung berdiri dari tempat duduknya. Dan tukang becak ini kayak ngasih hormat. Benar-benar sempurna dengan tradisi kemiliteran itu. Pak Haris ini membalas hormat itu. Terus Pak Haris langsung tanya lokasi alamat rayon Kodam di Kota Malang. Nah, si tukang becak ini tahu persis di mana lokasi alamat yang dicari. Dan nggak cuma sekedar ngasih tahu, tapi tukang becak ini langsung bersedia mengantar Pak Haris ke tempat tujuan. Pak Haris di situ lega dan senang banget. Akhirnya dia bisa segera menyelesaikan tugasnya. Ada yang nganterin juga. Dan kebetulan dia juga butuh teman ngobrol. Naiklah Pak Haris di becak itu, mereka berdua berangkat menuju ke kantor Kodam. Nah, di sepanjang perjalanan, jalanan ini benar-benar sunyi. Kita tahu di masa-masa itu sangat jarang sekali alat transportasi seperti mobil, sepeda motor, nggak banyak seperti sekarang. Penerangan jalan pun juga masih sangat minim. Nah, di situ sambil mengayu becaknya, tukang becak ini mulai ngajak ngobrol. Dia cerita juga ke Pak Haris soal masa lalunya. Ternyata tukang becak ini dulunya adalah seorang tentara juga, sama kayak Pak Haris. Dia cerita kalau dulu itu dia bahkan pernah bertugas di Madiun. Waktu itu dia beserta 2 kompi pasukan ini pernah ditugaskan langsung untuk menumpas pemberontakan musuh di Madiun. Nah, tukang becak ini cerita juga. Dia bilang bahwa di peristiwa itu banyak sekali teman-teman seperjuangannya ini yang gugur. Nah, pas waktu mendengar itu Pak Haris merasa semakin menaruh hormat kepada tukang becak ini. Dan di tengah-tengah obrolan itu dan perjalanan yang memakan waktu sekitar 1,5 jam ini, ada hal ganjil yang dirasakan oleh Pak Haris. Jadi waktu becaknya ini lewat di jalanan yang gelap itu, tiba-tiba Pak Haris ini nyium bau yang nggak enak. Semacam kayak bau bangkai binatang atau kayak apa yang kayak busuk banget lah pokoknya, menyengat banget. Tapi anehnya beberapa detik setelah dia mencium bau bangkai itu, baunya langsung berubah wangi. Dan wanginya ini benar-benar wangi bunga kamboja yang biasa ditemui di kuburan. Nah, karena ngerasa aneh, Pak Haris sempat tanya ke tukang becaknya, Pak, ini bau bangkai dari mana ya? Kok nyengat banget? Terus tukang becak di belakang ini cuma jawab, "Iya komandan, saya juga nyium bau bangkai sebenarnya." Terus si tukang becak ini sambil ngayu becaknya. Dan dia nggak ngomong apa-apa lagi. Pak Haris ya mikirnya mungkin tadi sempat ngelewati sampah yang di situ ada bangkai hewan atau ada bangkai hewan di pinggir jalan yang mati. Jadi dia nggak terlalu mempermasalahkan. Singkatnya, setelah perjalanan ini sampai di depan kantor Kodam, Pak Haris ngelihat gedung kantor itu berdiri megah. Lampu-lampunya menyala dengan terang. Nah, tapi sekali lagi di situ, Pak Haris ini mencium aroma bunga kamboja. Jadi rasanya itu kayak bener-bener aroma bunga kamboja di pemakaman. Akhirnya di situ di bagian depan kelihatan ada beberapa penjaga yang pakai seragam militer lengkap yang lagi berjaga. Dan suasananya memang hidup selayaknya markas komando. Pak Haris turun dari situ dan sebelum berpisah, Pak Haris ini nggak lupa mengucapkan terima kasih ke tukang becak ini. Pas dia mau bayar, tukang becaknya ini nggak mau terima. "Nggak apa-apa Pak, kita sama-sama pernah bekerja membela negara ini. Nggak usah komandan, sesama abdi negara." Pak Haris sempat maksa tapi tukang becak ini nolak. Akhirnya dengan berat hati ya, dengan perasaan sungkan Pak Haris masukkan lagi uangnya ke saku. Dan sebelum benar-benar berpisah mereka saling memberi hormat. Setelah itu tukang becak ini pun pergi. Dipastikan sampai benar-benar nggak kelihatan lagi, barulah Pak Haris ini masuk. Ketika masuk ke pos penjagaan ini, dia ngurus administrasi dulu dan menyerahkan surat tugas sebagai utusan dari Banyuwangi. Sampai di pos, Pak Haris ini laporan ke petugas jaga. Petugas jaga di Kodam itu ngasih tahu bahwa komandan rayon pada saat itu belum pulang dari Jakarta. Jadi dokumennya ini belum bisa diserahkan malam itu juga. Dan petugas jaga ini akhirnya mempersilahkan Pak Haris istirahat dulu di markas dan nunggu sampai besok pagi, sampai perwiranya datang. Pak Haris pun nurut. Apalagi dia sudah capek banget perjalanan jauh dari Banyuwangi. Pak Haris ini kemudian diarahkan oleh penjaga ini untuk tidur di sebuah ruangan bangsal.
Bangsal ini bentuknya memanjang dan menurut petugasnya ruangan ini adalah bekas gudang peluru yang sudah beralih fungsi jadi tempat tidur barak sementara. Pak Aris masuk ke ruangan itu, dia cari posisi yang nyaman, terus beliau rebahan, dan mungkin karena sudah benar-benar kecapean, dia tertidur pulas. Sekitar jam 5 pagi, waktu itu langit ini masih gelap, tiba-tiba Pak Aris ini kebangun. Dia kebangun itu karena sekujur tubuhnya itu kayak sakit banget. Ternyata digigitin banyak nyamuk. Pak Aris di situ duduk dan buka mata, dia lihat tangannya ini bentol-bentol semua. Nah, disitulah Pak Aris ini mulai sadar dan dia ngelihat ke sekelilingnya. Ternyata Pak Aris ini tidur di kuburan. Dia noleh kanan kiri, dikelilingi batu nisan yang banyak. Pak Aris benar-benar tidur di pemakaman. Di situ Pak Aris bingung, yang dia ingat semalam dia tidur di ruang bangsal kodam. Akhirnya Pak Aris noleh lagi, dia lihat sekelilingnya lagi. Batu nisannya itu tertata rapi. Barulah Pak Aris menyadari kalau beliau ini tidur di Taman Makam Pahlawan. Jadi Pak Aris benar-benar bingung, pikirannya buntu. Dia akhirnya ketakutan dan dia sampai nanya ke dirinya sendiri, kenapa ya kok tiba-tiba kantor kodam yang tadi dia masuk ini berubah jadi kompleks kuburan. Padahal dia ingat betul, tadi malam dia ngelihat banyak penjaga yang berseragam militer lalu lalang di pos. Gedungnya juga kelihatan nyata, lampunya juga terang. Pak Aris akhirnya langsung ngambil tas kulitnya, dia jalan keluar dari kompleks pemakaman itu. Di situ Pak Aris ini nggak henti-hentinya baca ayat suci Al-Quran untuk mengusir rasa takutnya. Sambil jalan keluar area pekuburan itu, pikiran Pak Aris ini langsung tertuju pada satu hal. Dia baru sadar, mungkin keanehan-keanehan yang terjadi tadi malam itu, terutama soal sosok tukang becak yang katanya ex-tentara yang sempat ngantar dia itu, Pak Aris ingat, di momen perjalanan ketika beliau mencium bau bangkai yang menyengat ini, terus tiba-tiba disusul dengan bau wangi bunga kamboja, terus tukang becak itu juga bilang kalau dia juga mencium bau bangkai. Di momen itulah Pak Aris yakin bahwa tukang becak yang nolak dibayar tadi dan petugas jaga di markas yang dia lihat semalam itu, bisa dipastikan itu mungkin adalah arwah dari para prajurit yang sudah meninggal. Nah, itulah yang dialami oleh Pak Aris dan pada akhirnya Pak Aris ini paginya dia benar-benar mencari lokasi kodam yang mau dituju dan akhirnya ketemu. Dari situ dia juga ceritakan ke prajurit-prajurit yang lain pengalaman dia semalam. Dan di situ nggak ada yang bisa berkomentar sama sekali dan mereka meyakini bahwa Pak Aris semalam sudah mengalami kejadian horor yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat manusia. Nah, itulah tadi 3 cerita yang sudah kami ceritakan teman-teman. Di antara 3 cerita tadi, mana menurut teman-teman yang paling horor dan paling berkesan? Tulis di kolom komentar, dan semoga teman-teman terhibur dengan cerita kali ini, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.